Fakta terbaru kasus dokter PPDS perkosa kerabat pasien di RSHS Bandung. Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan seorang residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tengah menjadi sorotan publik. Pelaku pria berusia 31 tahun telah menerima sanksi dan kini resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Kepolisian mengungkap kronologi kejadian yang diduga dilakukan oleh dokter PPDS tersebut. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, peristiwa itu terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban berinisial FA sedang menemani ayahnya di ruang IGD. Tersangka yang diketahui bernama PAP kemudian mengajak FA untuk melakukan pemeriksaan atau transfusi darah. Pelaku membawa korban ke lantai 7 gedung MCHC dan secara khusus meminta agar korban tidak didampingi oleh adiknya. Sesampainya di lokasi, FA diminta mengenakan pakaian operasi. Tanpa sepengetahuannya, tersangka menyuntikkan obat bius hingga korban kehilangan kesadaran. Korban terbangun sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dan kembali ke ruang IGD. Ketika hendak ke kamar mandi, FA merasakan nyeri yang tidak biasa pada area vitalnya. Ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Merasa ada yang janggal, keluarga FA segera melaporkan kasus ini ke polisi. Hasil penyelidikan akhirnya mengarah pada penangkapan PAP pada 23 Maret 2025. Direktur Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan bahwa tindakan pelaku terjadi di sebuah ruangan baru di RSHS yang dirancang untuk operasi khusus perempuan. Namun saat itu belum digunakan secara aktif. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes DNA, untuk memastikan bukti biologis yang ditemukan sesuai dengan data korban dan tersangka. Sebelum ditangkap, PAP sempat mencoba mengakhiri hidupnya dengan melukai pergelangan tangan dan sempat menjalani perawatan medis sebelum akhirnya ditahan. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Kini PAP resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan turut menjatuhkan sanksi tegas. Pelaku dilarang melanjutkan pendidikan residen seumur hidup dan telah dikembalikan ke pihak Fakultas Kedokteran Unpad.